Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua teman-teman yang sudah join menonton acara ini. Insya Allah hari ini kita balik lagi dengan satu series yang insya Allah nggak kalah menarik. Dan saya rasa ini membahas mengenai productivity. Ini adalah momentum paling tepat. Kenapa? Kemarin mungkin ketika work from home, mungkin ada lihat meme-meme yang bilang, buat kamu kaum rebahan, ini waktunya kamu untuk berkontribusi untuk Indonesia dengan cara fully rebahan di rumah gitu. Itu menarik buat saya, tapi sarkastik juga. Ini menandakan bahwa ketika work from home kita berpikir bahwa productivity kita bisa jadi turun, bisa jadi ini jadi challenge. Bahkan buat saya sendiri sebagai CEO, ketika tiba-tiba kita harus work from home, ketika begitu banyak staff, kita punya sekitar 164 staff, mungkin 80-90%-nya work from home, pertanyaan di benak saya adalah bagaimana ketika supervisi itu dilakukan secara non-physical, secara jarak jauh gitu ya, bisa tetap memberikan tingkat productivity yang cukup tinggi bagi setiap orang dan setiap staff. Lalu yang kedua saya ingin sampaikan bahwa insya Allah semua kita sadar bahwa kenapa sih ada begitu banyak orang yang melakukan aktivitas, bekerja, berbisnis, tapi hanya sekian persen, mungkin sekitar 1% aja yang bisa sukses atau bisa mencapai pencapaian di atas rata-rata. Kenapa seperti itu? Ada begitu banyak risetnya. Salah satu riset yang selalu saya ingat adalah kebanyakan dari mereka, orang-orang sukses ini adalah mereka bisa fokus sama sedikit hal dan punya prioritas. Kelihatannya sederhana, punya prioritas kayaknya semua orang bisa melakukan, tapi pada kenyataannya sangat sulit sekali kita bisa punya prioritas, memilih prioritas yang tepat, sehingga bisa membangun productivity kita dengan baik. Hari ini kita kedatangan pembicara yang insya Allah ini ahlinya, teman-teman insya Allah akan merasa on fire setelah mendengar ceritanya Mas Darmawan Aji. Beliau memang spesialis akan berbicara hari ini mengenai bagaimana kita bisa memboost productivity kita. Bagaimana scaling up our productivity during this COVID-19, during this work from home session gitu ya. Insya Allah ini adalah orang yang tepat dan mudah-mudahan sharing hari ini benar-benar bisa bermanfaat buat semua teman-teman. Sebelum kita mulai, teriring doa saya dan semua keluarga besar Zahir untuk semua audiens yang hari ini nonton. Mudah-mudahan kita bisa terlindung dari wabah COVID-19 ini. Dan jika ada anggota keluarga atau rekan-rekan yang saat ini terpapar COVID-19, mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kesabaran, dan bisa kembali sehat, dan mudah-mudahan kita semua bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, tapi ada atau tidak ada COVID-19, mudah-mudahan productivity kita bisa tetap baik, dan hari ini insya Allah akan lebih baik karena kita akan dapat pencerahan dari Mas Darmawan Aji. Silakan Mas Darmawan Aji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Masya Allah. Apa kabar Mas Darmawan? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah, Mas fresh. Saya sehat, Mas Darmawan sekarang lagi ada di Bandung, saya di Jakarta Timur sekarang. Audiens kita ini insya Allah dari mana-mana ya, biasanya dari seluruh Indonesia, Mas, dari Aceh sampai ke Indonesia Timur. Oke, Mas Darmawan, mungkin tanpa berlama-lama, sebelum dimulai sesinya, ada satu pertanyaan saya untuk memulai perbincangan hari ini ya. Tadi ya, itu kenyataannya bahwa ada begitu banyak orang merasa dia bekerja keras. Ada begitu banyak orang punya pendidikan tinggi. Ada begitu banyak orang berkompetisi dalam satu space yang sama. Pertanyaannya, kenapa hanya ada sedikit orang yang bisa sukses? Kenapa hanya ada sedikit orang yang pencapaiannya itu di atas rata-rata? Itu yang mungkin kita berangkat dari sana, mudah-mudahan teman-teman bisa juga merefleksikan sama diri sendiri ya, kenapa kok saya average gitu ya, hasilnya, kok kenapa pekerjaan saya hasilnya average, kenapa kok sekolah saya biasa saja, mungkin pekerjaan saya biasa saja, mungkin bisnis saya masih biasa saja. Nah itu bagaimana Mas Darmawan?
Apa yang biasanya Mas Darmawan temukan sebelum Mas Darmawan sharing mengenai bagaimana scaling up our productivity? Iya, ini pertanyaan menarik ya, pertanyaan menarik karena memang sebenarnya sudah banyak sih cukup researcher yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan semacam ini ya. Salah satu yang apa namanya yang cukup menarik itu risetnya Morten Hansen. Persis seperti yang disampaikan sama Mas Muhammad Ismail tadi. Jadi Morten Hansen itu dia melakukan riset ke karyawan-karyawan yang memang dia extraordinary gitu ya, extraordinary. Salah satunya itu adalah kemampuan dia untuk menentukan fokus. Jadi fokus pada hal-hal yang sedikit, bukan fokus pada hal yang banyak tetapi nggak excellent. Dia fokus pada hal yang sedikit tapi dia hasilnya excellent gitu, Mas. Salah satunya. Faktornya banyak. Tapi salah satu yang paling penting itu ternyata. Oke. Gitu, Mas. Oke. Jadi fokus dikaji dalam nih. Kalau dikaji dalam, benar. Karena gampang ngomongnya. Betul. Praktiknya tidak mudah. Setuju. Saya penggemar Apple dan saya juga penggemarnya Steve Jobs dan saya banyak belajar mengenai dan dari sisi pribadi maupun corporate ya, dari Steve Jobs dan orang-orang di internal Apple. Dan Apple sendiri itu perusahaan yang sukses menurut saya, bagaimana mereka bisa berhasil mencapai sesuatu yang extraordinary, ya, valuation-nya extraordinary, produknya, inovasinya extraordinary, dengan fokus. Dan yang saya kaget, saya sekitar beberapa bulan yang lalu, saya lihat sebuah video dari Jonathan Ive. Jonathan Ive itu adalah chief designer-nya, tapi sekarang sudah keluar dari Apple. Dia yang mendesain semua produk-produknya Apple. Dia bilang gini, fokus itu adalah ketika kamu bangun tidur, ketika kamu merasa bahwa tiba-tiba begitu bangun tidur, kamu punya energi yang luar biasa, punya ide yang luar biasa hebat, tapi tidak kamu kerjakan, karena kamu harus menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Itu buat saya dahsyat banget gitu ya. Sedangkan kadang-kadang kita tiap hari bangun dengan ide yang luar biasa, wah, akhirnya yang kemarin nggak selesai. Besok lusa gitu lagi gitu, bangun dengan ide kita eksekusi yang sebelumnya nggak selesai gitu, terus akhirnya nggak pernah punya pencapaian apa-apa. Oke, Mas Darmawan, mungkin aku juga nggak sabar mau lihat sebenarnya bagaimana sih scaling up productivity itu, termasuk pasti fokus ada di dalamnya. Bagaimana kita mulai membangun, step-step apa sih yang harus kita ambil gitu. Mungkin saya kasih the screen is yours, Mas. Silakan langsung di-share. Siap. Makasih, Mas. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi insya Allah bahasan kita kali ini kita akan bagi ke dalam tiga bagian gitu ya, tiga bagian ya. Yang pertama kita akan bahas dulu seputar mitos seputar produktivitas. Ini perlu kita tahu karena kadang-kadang kita membayangkan orang yang produktif itu tidak sesuai dengan kenyataan itu. Yang kita bayangkan itu hanya mitosnya. Ini bagian pertama, kita akan bahas itu mungkin sebentar gitu. Kemudian di bagian yang kedua, kita akan bahas sebenarnya kuncinya produktivitas itu apa sih? Apa yang perlu kita lakukan sebenarnya gitu ya. Dan yang ketiga, kita akan bahas wrap up-nya. Jadi kalau disimpulkan, kalau kita ringkas, kira-kira langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita semakin produktif. Jadi tiga itu yang akan kita bahas, mulai dari mitos, kunci, dan yang ketiga adalah langkah-langkahnya. Kita mulai dari yang pertama, dari mitos. Kenapa kita perlu mengenal mitos seputar produktivitas? Karena seringkali kita membayangkan orang yang produktif itu dengan orang yang benar-benar produktif, jadi bayangan kita, pikiran kita, dengan kenyataan itu berbeda. Apa saja mitosnya? Yang pertama. Mitos yang pertama adalah sibuk sama dengan produktif. Jadi kita menganggap orang yang sibuk itu artinya orang yang produktif. Misal kita melihat teman kita yang sibuk banget gitu ya, kita akan bilang, wah kamu produktif sekali ya, pagi-pagi sudah begini, sudah begitu gitu ya. Padahal sibuk itu tidak equal, tidak setara dengan produktivitas. Banyak orang yang saking tidak tahunya harus melakukan apa, akhirnya dia menyibukkan diri. Nah, menyibukkan diri seperti itu artinya dia sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang produktif. Dia hanya mengisi waktu dengan aktivitas-aktivitas yang kita nggak tahu apakah itu benar-benar bermanfaat atau tidak. Ini yang pertama nih, mitos yang pertama. Bahwa yang namanya sibuk itu sama dengan produktif. Mitos yang kedua apa? Mitos yang kedua adalah
kita menganggap orang yang produktif itu orang yang kaku. Orang yang kaku apa? Orang yang kaku adalah orang yang setiap menit dari jadwalnya itu terisi dengan agenda. Ini sebenarnya agak-agak mirip nih, agak-agak mirip dengan yang pertama. Cuma bedanya kalau yang pertama itu hanya sekedar sibuk, hanya sekedar menyibukkan diri, sementara yang kedua ini memang dia merencanakan sesuatu, dia membuat agenda, dan dia mengisi menit per menit dari agendanya dengan kegiatan. Nah, sehingga apa? Kesannya orang yang produktif itu orang yang kaku banget, rigid gitu, terlalu terorganisir, sehingga tidak ada spontanitas, tidak ada kreativitas, bahkan kita cenderung membayangkan orang yang produktif itu malah nggak happy, karena apa? Ya karena kok hidup kok gitu-gitu amat gitu ya, udah kaku, terlalu terencana dan sebagainya gitu ya. Padahal orang yang produktif tidak mesti seperti itu. Jadi ada orang-orang produktif yang memang dia perencanaannya itu tidak sekaku itu, memang dia juga masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang spontan, aktivitas-aktivitas yang kreatif, aktivitas-aktivitas yang rileks, mereka juga tidur siang, tidur malam gitu ya. Ya, mereka manusia normal. Artinya orang yang produktif belum tentu orang yang kaku, dan orang yang kaku terencana banget gitu ya, terorganisir banget, belum tentu juga dia adalah orang yang produktif. Ini mitos yang kedua. Jadi saya ulang sedikit, mitos yang pertama adalah sibuk sama dengan yang produktif. Yang kedua, orang yang produktif adalah orang yang kaku. Sekarang masuk ke mitos yang ketiga. Ini mitos yang terakhir nih. Mitos yang ketiga apa? Mitos yang ketiga adalah kita sering menganggap bahwa gaya produktivitas setiap orang pasti sama. Misal, setiap orang yang produktif pasti melakukan perencanaan harian, misalnya gitu ya. Kita punya keyakinan seperti itu. Nyatanya nggak juga, ada yang mereka produktif dengan perencanaan pekanan. Atau sebaliknya, orang yang produktif itu orang yang punya visi 5-10 tahun ke depan dengan jelas. Iya, ada orang yang produktif seperti itu, tapi ada juga orang yang produktif dengan cara yang berbeda. Orang yang produktif yang dia hanya fokus misalnya target 1 tahun ke depan, target 6 bulan ke depan, target 3 bulan ke depan. Jadi gaya produktifnya orang per orang itu berbeda-beda. Ada orang yang produktifnya itu dengan kerja keras banget, ada. Di sisi lain ada orang yang kerja keras banget tapi tidak produktif. Ada orang yang gaya produktifnya itu terencana banget, detail banget. Tapi di sisi lain ada orang yang gaya produktivitasnya justru spontan, kreatif, tidak begitu kaku terhadap rencana dan lain sebagainya. Sehingga kita sebenarnya nggak bisa punya patokan bahwa orang yang produktif itu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Setiap orang itu dilahirkan dengan sifat bawaan yang berbeda-beda. Sehingga tentu saja gaya produktivitasnya nanti akan berbeda-beda. Tapi sebelum kita membahas lebih detail tentang gaya produktivitas, tentu kita perlu paham terlebih dahulu tentang basic-basicnya dulu, tentang kunci-kuncinya dulu. Karena yang namanya gaya itu selalu mengikuti skill dasar, Nggak mungkin kita bisa bergaya misalnya saat berenang, kalau kita nggak bisa punya skill dasar berenang. Nah, yang kita akan cover di webinar ini adalah skill dasarnya dulu, pemahaman dasarnya dulu, prinsip dasarnya dulu. Kita nggak akan terlalu banyak bahas gaya dulu. Karena apa? Khawatirnya kalau kita langsung lompat ke gaya, sementara skill dasarnya belum dikuasai, nanti malah kita cuma bergaya-gaya aja. Bergaya akan produktif, padahal sebenarnya tidak produktif. Jadi kalau saya ulang, 3 mitos produktivitas, ada 3, ya. Ini mitos produktivitas sering banget kita punya keyakinan seperti ini. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa sibuk sama dengan produktif. Yang kedua, kita meyakini bahwa orang produktif itu adalah orang yang kaku, dan yang ketiga kita meyakini bahwa orang yang produktif itu gayanya sama, semuanya sama rata. Nah, ini sebuah mitos yang tentu saja tidak benar, karena kenyataannya tidak seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua kita akan bahas tentang kuncinya sekarang. Kuncinya produktif itu apa sih? Apa sih yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa produktif di dalam kehidupan kita?
Yang pertama nih yang sederhana ya. Kita mulai dari yang sederhana. Yang ini common sense banget lah. Common sense artinya semua orang sudah tahu, semua orang sudah paham. Yang pertama perlu diperhatikan adalah terkait waktu. Waktu. Kalau orang Barat mengatakan yang namanya waktu itu seperti uang. Orang Barat mengatakan seperti itu, ya, bahwa waktu sama dengan uang, time is money gitu. Ya itu betul, karena baik waktu maupun uang itu sama-sama berharga. Betul, itu tidak salah. Itu sama-sama berharga. Tetapi ada yang membedakan antara waktu dengan uang. Waktu bisa jauh lebih berharga daripada uang. Kenapa? Karena kalau uang kita bisa hemat. Kita bisa hemat. Misal, hari ini saya punya 1 juta. Kemudian saya nggak punya bayangan nih, 1 minggu ke depan dapat penghasilan berapa. Maka saya bisa berhemat. Hari ini saya hanya menggunakan 100.000 misalnya dari uang saya, kemudian saya simpan 900.000 untuk besok. Demikian seterusnya. Kita tidak bisa memperlakukan waktu seperti itu. Kenapa? Setiap hari kita dikasih jatah 24 jam. Pertanyaannya, kalau misalnya aktivitas hari ini hanya memerlukan 3 jam, atau hanya memerlukan waktu, misalnya katakanlah 10 jam, apakah kita bisa menyimpan 14 jam sisanya? Oke, hari ini saya cuma punya agenda sedikit, saya hanya mau pakai jatah waktu saya hari ini 10 jam, jadi saya akan simpan 14 jam untuk besok. Nggak bisa seperti itu, karena waktu berbeda dengan uang. Waktu dan uang sama-sama terbatas, tetapi tidak bisa diperlakukan sama. Untuk uang, kita bisa lakukan penghematan. Kita bisa simpan dulu, bahkan kita bisa mungkin investasikan sehingga uang kita berkembang. Tetapi untuk waktu tidak bisa seperti itu. Waktu terbatas dan mau tidak mau, 1 hari 24 jam itu dihabiskan. Mau kita punya aktivitas hanya 5 jam, mau punya aktivitas hanya 10 jam, mau hanya punya aktivitas 4 jam, 3 jam, sisanya tidak bisa kita simpan, sisanya tidak bisa kita tabung untuk besok. Harus dihabiskan hari ini. Ini yang membedakan antara waktu dengan uang. Sehingga apa? Waktu jauh-jauh lebih berharga, lebih penting daripada uang. Ketika kita memahami prinsip ini, maka ada kalanya kita perlu mengeluarkan sedikit uang supaya kita punya waktu yang berlebih. Maksudnya bagaimana? Misal, kalau memang aktivitas kita, misal katakanlah kita sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang direktur, sebagai seorang CEO, apapun itu, kemudian pekerjaan kita sudah sangat banyak, maka pasti kita akan hire orang baru. Kita pasti akan rekrut tim. Kita pasti akan mau mengeluarkan uang. Supaya apa? Supaya sebagian pekerjaan kita bisa didelegasikan. Ketika sebagian pekerjaan kita bisa didelegasikan, kita punya sedikit ruang tambahan dalam tanda kutip ya, padahal ruangnya tetap 20, waktunya tetap 24 jam sebenarnya, tapi kita seakan-akan punya ruang waktu yang agak lebih longgar. Dengan apa? Sedikit pengorbanan, mengeluarkan uang. Maka untuk menjadi produktif, kuncinya ada 3 yang perlu kita kelola dengan baik. Yang pertama adalah kita kelola waktu kita. Kalau kita tidak mampu mengelola waktu kita dengan baik, maka kita akan kesulitan untuk menjadi orang yang produktif. Ini yang pertama. Silakan direnungkan dulu nih. Ada 3 mitos produktivitas yang tadi, 3 mitos, sibuk sama dengan produktif, kemudian orang yang produktif itu kaku, dan yang ketiga gaya produktivitas setiap orang sama. Mitos, sekarang kuncinya apa supaya kita bisa makin produktif? Yang pertama adalah mengelola waktu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengelola waktu? Nah, ini kan menarik nih, ini yang menarik. Kenapa menarik? Karena tidak semua orang pandai mengelola waktu dengan baik. Tidak semua orang pandai mengelola waktu dengan baik. Karena apa? Kunci dari mengelola waktu sebenarnya apa? Kunci dari mengelola waktu adalah mengelola aktivitas. Karena waktunya segitu-gitu aja. Waktu kita cuma 20 jam sehari. Nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dihemat, nggak bisa disimpan, nggak bisa diinvestasikan. Tetapi yang bisa kita kelola adalah aktivitas di dalamnya. Nah, itu yang penting. Maka, kunci kedua di dalam produktivitas adalah
mengelola aktivitas. Sering pahami ya? Jadi kunci pertamanya adalah mengelola waktu, dan kunci yang keduanya adalah mengelola aktivitas. Bagaimana caranya mengelola aktivitas? Sebenarnya mengelola aktivitas itu gampang-gampang susah, gampang-gampang susah. Yang paling pertama, kita perlu membedakan, mengidentifikasi. Tidak semua aktivitas yang kita lakukan di pekerjaan ataupun di luar pekerjaan itu adalah aktivitas yang bernilai, aktivitas yang penting, aktivitas yang berdampak. Tidak semuanya seperti itu. Sebagian dari aktivitas kita adalah aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tidak begitu penting, tidak begitu berharga sebenarnya gitu. Sehingga apa? Kita perlu memetakan mana aktivitas yang bernilai tinggi, mana aktivitas yang bernilai rendah. Ini yang pertama, terkait dengan mengelola aktivitas. Latihannya gimana? Latihannya gampang, sederhana. Coba teman-teman siapkan sebuah kertas atau sebuah catatan, tidak harus dilakukan sekarang, boleh dikerjakan nanti setelah selesai webinar. Kemudian list semua aktivitas yang teman-teman lakukan saat ini. Semua aktivitas, di-list aja dulu semuanya. Setelah di-list semua, kemudian coba kasih skor lah, kasih skor setiap aktivitas. Misal, aktivitasnya apa saja? Misalnya, katakanlah saya misalnya seorang direktur, aktivitas saya yang pertama adalah menyelenggarakan briefing tim harian misalnya. Kemudian yang kedua adalah memonitoring pekerjaan tim. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan laporan harian misalnya. Nah, kita cek, kita buat scoring. Masing-masing aktivitas ini kalau dikasih skor 1 sampai 10, di mana 1 sangat tidak berdampak dan 10 sangat berdampak pada perusahaan, itu skornya berapa? Misal, briefing dengan tim kayaknya kalau di scoring ini 8 nih. Karena apa? Kalau nggak ada briefing tim harian, itu tim nggak terarah. Maka kasih skor di situ. Briefing tim 8. Jelas ya? Kemudian yang kedua tadi, monitoring pekerjaan tim. Monitoring pekerjaan tim berapa? Wah, monitoring pekerjaan tim lebih penting lagi nih. Lebih penting dari briefing nih. Briefing 8, monitoring kerja tim 9 misalnya, 9. Kemudian yang ketiga, membuat laporan. Nah, laporan ini sebenarnya antara penting nggak penting. Tidak dikerjakan juga, perusahaan masih jalan. Misalnya ya, dalam konteks, tentu setiap perusahaan berbeda-beda ya. Misalnya dalam konteks perusahaan saya, sebenarnya tidak dijalankan juga nggak apa-apa, nggak harus harian nih, laporan harian. Laporan itu bisa pekanan misalnya. Sehingga membuat laporan harian itu, dari sisi value, itu sebenarnya nggak terlalu tinggi. Misalnya kita hanya kasih skor 6 misalnya. Nah, kalau kita punya list yang lengkap, aktivitas-aktivitas apa saja yang kita lakukan setiap hari, aktivitas-aktivitas apa saja yang kita butuhkan di dalam pekerjaan kita, kemudian kita lakukan scoring, nanti kita akan menemukan bahwa ternyata tidak semua aktivitas kita bernilai tinggi, berdampak besar pada bisnis, berdampak besar pada perusahaan. Nanti kita akan menemukan seperti itu. Bahkan kita akan menemukan pola. Polanya ya, itu lagi, polanya pola Pareto. Pola Pareto, 80-20. Kita akan menemukan ternyata hanya 20% dari aktivitas kita yang berdampak pada 80% hasil yang kita dapatkan di dalam bisnis atau di dalam perusahaan kita. Kita akan nemu pola seperti itu. Tentu saja angkanya nggak sekaku itu ya. 20% ini intinya lebih kecil. Bisa jadi 15, bisa jadi 35, bisa jadi 40. Setiap orang berbeda-beda case-nya gitu ya. Tidak bisa kita samaratakan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi, Mas Darman, sorry, aku ya, boleh sambil potong, jadi sambil diskusi dikit ya. Ini menarik. Pareto ini sesuatu yang seringkali kita lupa. Dan sebenarnya ini hukum di banyak hal ya. Jadi hanya ada sedikit aktivitas yang memberi dampak ke mayoritas pencapaian kita. Artinya bisa begitu kan? Ya, betul ya. Ada sedikit orang di misalnya kita ngomong skala Indonesia adalah misalnya ya, rekening tabungan di bank itu
80% uang yang ada di bank itu dikuasai mungkin hanya oleh kurang dari 20% nasabah. Kurang lebih begitu ya. Kalau Indonesia case-nya 5%. Mungkin ya 5%. Pareto kan nggak kaku ya, pokoknya kurang lebih akan angka di situ. Tidak ini hanya itu, ini kan, betul. Iya, ini kan Pareto itu sebenarnya nunjukin bahwa ada segelintir orang yang bisa punya pencapaian luar biasa. Ada sebagian kecil aktivitas yang punya impact yang luar biasa. Ya, artinya, apakah ini artinya bahwa kenapa kebanyakan orang nggak bisa punya pencapaian extraordinary? Karena kebanyakan mereka menghabiskan lebih banyak energi waktu mereka di hal yang nggak ada impact-nya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Oke. Keren. Ini jadi catatan saya nih, Pareto. Silakan dilanjut, Mas Darman. Aku sambil diskusi, sekaligus buat teman-teman yang lagi nonton, kalau punya pertanyaan, silahkan di-share. Ini mumpung yang bicara ini ahlinya productivity, jadi insya Allah punya pertanyaan atau galau mengenai, aduh kok saya nggak pernah bisa mencapai apa yang saya inginkan, nggak punya energi, jangan-jangan begitu di list tadi aktivitasnya mungkin kebanyakan waktunya buat rebahan gitu ya, jangan-jangan gitu ya. Tapi ya nggak bisa juga kalau tadi Mas Darmawan bilang, kan setiap orang gaya produktivitasnya kan beda-beda ya. Kalau kita tahu pelukis terkenal Van Gogh itu, kalau baca sejarahnya kan kebanyakan waktunya dia juga santai-santai, tidur. Tapi sekalinya dia produktif, melukis, lukisannya bisa luar biasa. Menarik. Betul. Oke, silakan dilanjut lagi. Dilanjut lagi, Mas Darmawan. Oke. Jadi memang sampai hukum Pareto. Hukum Pareto itu memang ya populer, terkenal, tetapi memang aplikasinya kadang-kadang sangat menantang ya. Ini memang awalnya memang dia kan melakukan sebuah survei kecil tentang orang-orang kaya di Italia waktu itu. Ternyata orang-orang kaya di Italia setelah dihitung-hitung, orang kayanya itu sedikit. Jadi kalau dihitung kekayaan orang Italia 100% ini, 80% dari kekayaan orang Italia ternyata hanya dimiliki oleh 20% gitu kan. Ternyata hanya dimiliki 20%. Nah, aplikasinya Indonesia 5%. Indonesia 5%. Aplikasinya betul, kita bisa terapkan ini dalam banyak hal, termasuk dalam pemetaan aktivitas yang sedang kita bahas ini. Jadi kalau kita balik lagi ke pemetaan aktivitas ini, kita penting memetakan aktivitas. Kita list dulu nih aktivitas kita, mana yang berdampak besar, mana yang high value, mana yang low value, yang dampaknya kecil pada perusahaan, pada bisnis. Sehingga kita bisa memetakan, bisa memprioritaskan, oke, kalau begitu saya akan fokus pada hal-hal yang berdampak besar. Tetapi pemetaan sampai sini masih belum cukup ternyata. Kita masih perlu memetakan aktivitas yang tipe kedua. Tipe kedua apa? Tipe kedua adalah kita bisa memetakan aktivitas dari sisi strength dan weakness-nya. Strength dan weakness maksudnya apa? Ada aktivitas-aktivitas yang memang kalau kita kerjakan, kita enjoy banget, dan hasilnya juga keren banget. Tapi ada aktivitas lain yang kalau kita kerjakan, kita udah nggak enjoy, nguras energi, udah gitu hasilnya juga pas-pasan. Nah, ini kita perlu pinter nyari irisannya. Yang perlu kita lakukan, invest tiap hari, adalah aktivitas-aktivitas yang berbasis strength kita, artinya kita enjoy dan excellent ketika melakukannya, dan itu berdampak besar pada perusahaan, pada bisnis. Nah, ini yang menantang banget. Karena kadang-kadang kita juga buta. Sebenarnya kita punya kekuatan di mana? Sebenarnya kita excellent-nya di mana gitu. Itu buta banget kadang-kadang kita seperti itu gitu. Jadi, tetapi kadang-kadang kita melakukan pencatatan kecil seperti itu sangat membantu kita untuk memetakan. Oke, sebenarnya saya enjoy nggak nih aktivitas ini? Contoh misalnya, kita balik lagi ke contoh yang tadi nih, briefing tim, monitoring tim, dan misalnya membuat laporan harian. Briefing tim ternyata, misalnya kalau dilihat dari strength, saya ngerasa saya punya strength banget di situ. Saya enjoy dan hasilnya excellent. Tetapi untuk yang aktivitas kedua, yang monitoring, saya kok kayaknya kurang enjoy ya. Saya kok kurang tegaan nih untuk monitor orang. Untuk nagih-nagih, itu kurang tegaan. Ketika dipaksakan,
tim juga yang muncul timnya malah tersinggung. Timnya tersinggung karena kita nggak pinter, kurang excellent dalam memonitor gitu kan. Maka mungkin yang kedua itu perlu kita take out, cari sistem yang bisa menggantikan kita. Atau cari orang yang memang bisa mengerjakan monitoring dengan excellent. Ini menantangnya di sini nih, menantangnya di sini. Karena kalau kita paksain juga, kita melakukan aktivitas-aktivitas yang memang kita sudah terbukti weak, sudah terbukti lemah, hasilnya nggak akan optimal. Tetapi sebelum kita labeli bahwa ini adalah weakness kita perlu membedakan mana weakness, mana ruang untuk bertumbuh. Nah, ini kan menarik nih akhirnya nih. Tidak semua yang kita tidak bisa lakukan itu adalah weakness, kelemahan kita. Tidak semua. Bisa jadi apa yang tidak bisa kita lakukan dengan baik itu adalah ruang bertumbuh. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah kita enjoy, tetapi memang hasilnya belum excellent. Nah, itu adalah sebenarnya ruang bertumbuh. Ruang bertumbuh bagi kita sebenarnya. Artinya kalau memang ada aktivitas yang kita enjoy, tapi kita masih belum excellent melakukannya, jangan berhenti melakukannya. Justru kita perlu berlatih di sana. Berlatih, menajamkan diri, supaya apa? Supaya kita pada ujungnya nanti adalah excellent melakukan aktivitas itu. Jadi ini yang kedua ya, kunci yang kedua. Kunci yang kedua adalah mengelola aktivitas. Kunci pertama tadi, mengelola waktu. Untuk mengelola waktu, kita perlu mengelola aktivitas. Ini kunci yang kedua, mengelola aktivitas. Nah, untuk mengelola aktivitas, kita perlu fokus pada aktivitas yang sama high value, dan yang kedua, memang mencerminkan kekuatan kita. Kita enjoy dan excellent saat melakukannya. Yang kedua nih. Nah, sekarang masuk yang terakhir nih, yang ketiga. Yang ketiga apa yang perlu kita kelola? Karena kadang-kadang kita sudah kelola waktu, sudah berusaha kelola aktivitas, tetap aja nggak produktif. Karena ada elemen ketiga yang kadang kita lupa, saking semangatnya, gitu. Lolos gitu ya. Apa? Yang ketiga adalah mengelola energi. Mengelola energi. Atau kalau mau lebih spesifik lagi, mengelola atensi. Karena atensi atau kemampuan kita untuk fokus memperhatikan, ini kan bagian dari energi mental sebenarnya. Jadi mengelola energi atau mengelola atensi. Karena begini, kita sudah tahu nih aktivitas yang high value apa. Aktivitas yang kita punya strength apa. Terus kita sudah luangkan waktu untuk melakukannya. Tetapi pada saat melakukannya, kita dalam kondisi lelah misalnya. Fisiknya udah capek, pikiran udah capek. Bisa nggak kita produktif? Dalam banyak kasus, tidak bisa. Ya, pikiran sudah lelah, fisik sudah lelah, bagaimana kita bisa berkarya? Bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik? Dalam kondisi seperti itu, tidak bisa. Sehingga selalu yang namanya produktivitas itu mengkombinasikan tiga hal ini. Mengkombinasikan antara value, high value activity, yang kedua, waktu yang tepat, dan yang ketiga adalah energi. Jadi waktu, aktivitas, dan energi selalu melibatkan tiga hal ini. Dan ini menarik. Artinya apa? Meskipun kita melakukan aktivitas-aktivitas yang kita enjoy, yang kita excellent menghasilkannya, kita tetap punya batasan energi. Kalau kita belajar, ada yang namanya siklus ultradian. Siklus ultradian itu apa? Siklus ultradian itu siklus alamiah, ritme energi manusia. Manusia itu ritmenya gini, siklusnya. Jadi ada kalanya tinggi, semangat, moodnya bagus, gitu ya, pikirannya jernih. Ada kalanya mirip iman lah ya, yazidu wa yanqus. Naik turun gitu. Iya. Nah, energi sama, energi seperti itu. Jadi kadang naik, kadang turun. Tapi ada polanya. Ini yang orang kadang nggak paham. Ada polanya. Polanya apa? Polanya adalah kita bisa
berada di puncak energi kita itu dalam durasi 90 menit. Lewat dari 90 menit, pasti energi kita drop ke bawah. Sorry, ya. Sorry Mas Darmawan, itu 90 menit, itu kemampuan kita untuk fokus sama hal tertentu? Iya, untuk fokus, untuk terlibat aktif pada satu hal. Oke. Contoh nih, misalnya webinar kayak gini nih, mungkin 90 menit pertama bisa fokus nih. Begitu udah masuk ke menit ke 91, 92 udah mikir yang lain. Aduh, ini buka puasa belum siapin nih. Iya. Ini dan sebagainya. Makanya setiap kali webinar biasanya saya batasi maksimum 90 menit. Karena apa? Selesai 90 menit, fokus kita buyar, konsentrasi buyar, pikiran kita mulai capek, mulai lelah, fisik kita juga sama. Intinya adalah sebenarnya kita butuh istirahat, butuh jeda. Sesederhana itu sebenarnya. Ini common sense banget lah, common sense banget. Sebenarnya kita cuma butuh istirahat, butuh jeda. Jadi setiap kali kita sudah bekerja, fokus, melakukan satu aktivitas selama 90 menit, maka kita perlu jeda, perlu istirahat. Ya, mungkin sekitar 15-25 menit untuk mengembalikan energi kita. Karena setelah kita beristirahat, melakukan jeda 15-25 menit, energi kita akan kembali naik. Tetapi kalau kita paksakan, misalnya 90 menit, terus kita paksakan, kita akan bekerja di dalam kondisi energi yang sangat rendah. Atensi yang sangat rendah, fokus yang sangat rendah, konsentrasi yang sangat rendah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa jalan. Nggak bisa produktif, nggak bisa perform dengan maksimal. Performnya itu perform dengan apa adanya, bukan dengan energi yang optimal. Ya, tentu saja ini membuat kita tidak produktif. Maka selalu batasi ketika mengerjakan sesuatu. Saya misalnya, karena aktivitas sebagian besar saya adalah menulis, saya pakai timer, sehingga begitu durasinya sudah terpenuhi, saya akan istirahat, melakukan jeda. Nah, dalam tataran yang lebih praktis, kadang-kadang beberapa orang ini belum punya durasi 90 menit kadang-kadang. Karena kemampuan kita memberikan atensi, fokus pada satu hal, pada satu aktivitas, satu waktu, ini makin ke sini itu makin menurun. Apalagi dengan adanya gadget gitu ya. Dengan adanya gadget seperti ini. Nah, ini kan distraction terlalu banyak. Distraksi terlalu banyak, godaan di luar terlalu banyak. Kita nggak bisa fokus melakukan satu hal sekaligus. Maka kalau memang kita belum mampu 90 menit, kita turunkan standarnya. Misal standar kita mampunya berapa? 60 menit. Ya sudah 60 menit. Kita punya pola sendiri. Kita kenali polanya. Coba pada saat kita mulai fokus mengerjakan satu hal, di menit keberapa kita mulai terdistraksi. Ada yang sebagian mungkin, wah ternyata 60 menit juga nggak sanggup ternyata gitu kan. Ternyata saya 25 menit misalnya. Ya nggak apa-apa, mulai dengan 25 menit. Karena Francesco Cirelli, penulis buku time management paling populer yang judulnya Pomodoro Technique, dia menyarankan melakukan aktivitas yang terfokus itu per 25 menit. Cirelli. Karena mungkin dia menyadari bahwa orang-orang sekarang mungkin sulit untuk fokus 90 menit sekaligus. Jadi dia pecah 25 menit, break 5 menit, 25 menit, break 5 menit, 25 menit, break 5 menit, 25 menit terakhir, break-nya agak panjang, 15-20 menit. Kita bisa juga tiru, pakai metode itu. Ternyata 25 menit juga agak sanggup nih. Karena baru 10 menit udah terdistraksi. Ya sudah, kita batasin dulu di 10 menit. Gitu. Intinya adalah kita membuat batasan, berlatih mengerjakan satu aktivitas satu waktu. Karena multitasking yang katanya bisa mempercepat kita menyelesaikan pekerjaan, faktanya tidak demikian. Faktanya justru multitasking itu beresiko melakukan kesalahan kita pada saat melakukan pekerjaan. Multitasking untuk hal-hal yang memang aktivitas yang memang membutuhkan fokus ya. Kalau aktivitas yang tidak membutuhkan fokus, ya multitasking silahkan.
Tapi kalau nyetir sambil multitasking, misalnya nyetir sambil ngerjain laporan, jelas nggak bisa. Ya. Nyetir sambil nelpon, itu juga berbahaya. Apalagi teleponnya telepon dengan sesuatu yang penting, dengan orang yang penting gitu ya. Itu juga berbahaya. Karena membuat pikiran kita menjadi terpecah menjadi dua. Sehingga kalau kita lihat para pengawas traffic lalu lintas di bandara, itu nggak boleh multitasking. Meleng sedikit, pesawat keluar jalur, berapa nyawa yang dikorbankan gitu kan. Nah, dokter bedah juga sama, nggak mungkin dokter bedah multitasking, gitu. Membedah sambil jawab WhatsApp misalnya. Udah, oh bentar nih, dijawab dulu gitu. Nggak mungkin. Jadi untuk profesi-profesi yang penting, profesi-profesi yang terkait dengan nyawa seseorang, pasti tidak multitasking. Nah pertanyaannya, kita terhadap aktivitas kita menganggap itu sebagai sesuatu yang penting nggak? Mungkin tidak terkait dengan nyawa mungkin, tetapi ini benar-benar yang kita anggap sesuatu penting nggak? Kalau kita anggap aktivitas kita sesuatu yang penting, sesuatu yang high value, sesuatu yang berdampak, maka wajib fokus, wajib single tasking, wajib mengerjakannya satu aktivitas satu waktu. Kalau kita masih mengerjakan pekerjaan kita secara multitasking, itu artinya kita tidak memperhatikan, tidak menghargai aktivitas yang kita lakukan. Tidak menghargai diri sendiri sebenarnya. Karena membiarkan diri kita terdistraksi, membiarkan diri kita terganggu, membiarkan diri kita akhirnya tidak produktif. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi, kuncinya simple, sederhana sebenarnya. Hanya memang prakteknya perlu latihan. Untuk produktif, kita perlu kelola 3 hal. Yang pertama, kelola waktu kita dengan baik. Yang kedua adalah kita kelola aktivitas kita. Dan yang ketiga adalah kita kelola energi kita. Kemampuan kita memberikan atensi, kemampuan kita memberikan fokus. Karena kalau hanya salah satu ini saja, tidak cukup menjadi produktif. Kita perlu kombinasikan 3 hal ini. Aktivitas yang tepat, di waktu yang tepat, dengan energi yang cukup. Baru kita bisa optimal, baru kita bisa produktif. Aktivitas yang tepat, tidak di waktu yang tepat, ya jelas tidak bermanfaat juga. Aktivitas yang tepat, di waktu yang tepat, tetapi energinya tidak optimal, juga tidak akan optimal hasilnya. Gitu. Jadi ini kuncinya, kelola 3 hal ini. Waktu, aktivitas, dan energi. Nah, sekarang terakhir, bagian yang ketiga sekarang. Praktiknya bagaimana? Latihannya apa yang direkomendasikan? Apa yang disarankan? Ini yang penting. Ini yang penting. Gimana nih prakteknya? Karena kalau sudah tahu kuncinya, sudah tahu prinsipnya, kan kita perlu melatihnya ya. Kenapa perlu melatihnya? Karena gini, produktivitas ini sebuah skill. Jadi kita perlu latihan. Kita bisa aja baca buku lah, ratusan buku tentang produktivitas, pengetahuan kita banyak. Tetapi kalau kita tidak pernah melatihnya, mencoba mempraktikannya, mencoba mengimplementasikannya di dalam kehidupan nyata kita, ya nggak akan ada hasilnya. Maka kita perlu mau meluangkan waktu setiap hari untuk melatih, mempraktikkan apa yang sudah kita ketahui. Karena di mana-mana ada yang namanya knowing and doing gap. Jadi antara yang kita ketahui dengan yang kita lakukan, ini selalu ada gap. Maka kita perlu sering-sering untuk melakukan hal yang sudah kita ketahui. Supaya apa? Supaya gapnya makin sempit. Tapi menariknya, semakin kita banyak praktek, semakin banyak kita tahu juga. Sehingga gap ini tidak akan pernah hilang. Ini naturalnya seperti itu. Sama dengan produktivitas. Ketika kita sudah tahu prinsip-prinsipnya, sudah tahu kuncinya, maka kita perlu melatihnya. Sampai akhirnya nanti kita bisa menemukan gaya produktivitas kita sendiri. Targetnya seperti itu. Apa yang bisa dilatih? Kita mulai dari yang pertama. Yang bisa dilatih yang pertama adalah kita perlu identifikasi aktivitas mana yang memang high value. Jadi the most value activities kita apa? Apa sih aktivitas yang memang benar-benar high value di dalam pekerjaan kita? Di dalam
perusahaan kita, yang berdampak besar pada tim, yang berdampak besar pada bisnis, yang berdampak besar pada karir, tergantung posisi kita. Nah, kita perlu identifikasi ini dulu, sampai clear. Saya punya klien personal coaching, rata-rata klien personal coaching saya ini, kalau nggak business owner, dia CEO. Seringkali, isu mereka adalah terlalu banyak aktivitas yang harus dikerjakan. Seringkali isunya seperti itu. Maka biasanya kalau isunya seperti itu, yang saya lakukan di awal adalah membantu mereka mengidentifikasi mana aktivitas yang high value, mana aktivitas yang low value. Karena ini esensial, Ini yang perlu kita lakukan di awal. Supaya kita punya clarity, supaya kita punya kejelasan tentang sebenarnya saya kontribusi terbaiknya di mana. Sebagai leader, kontribusi terbaik saya di mana? Sebagai seorang manajer, kontribusi terbaik saya di mana? Sebagai seorang direktur, kontribusi terbaik saya di mana? Karena kalau kita tidak bisa mengidentifikasi hal ini, kita akan menganggap semua aktivitas itu penting, semua aktivitas berharga. Dan ini bahaya. Maka, latihan yang bisa kita lakukan, yang pertama, silakan teman-teman luangkan waktu nanti, kapanpun gitu ya, lakukan identifikasi. Sebenarnya aktivitas yang high value buat kita yang mana? Latihan. Mungkin nggak bisa sekali duduk langsung ketemu mungkin. Mungkin kita perlu melakukan latihan ini beberapa kali. Mungkin 3 kali, mungkin 4 kali, mungkin 5 kali. Mungkin kita perlu review job desk, review kontrak gitu ya, kalau yang ngasih karyawan. Mungkin kita perlu review jadwal kita, aktivitas kita, review kalender kita gitu. Sehingga kita tahu seluruh aktivitas kita. Dan kita bisa petakan mana aktivitas yang benar-benar high value. Ini yang pertama, latihan pertama yang bisa kita lakukan. Gampang, hanya butuh kemauan. Latihan yang kedua adalah, kalau kita sudah melakukan latihan pertama, coba kita petakan, mana di antara aktivitas-aktivitas yang high value itu, yang kita enjoy dan excellent hasilnya. Yang kita enjoy melakukannya, dan excellent hasilnya. Hasilnya bagus ketika kita melakukannya. Coba dipilah-pilah. Ini juga nggak bisa sekali duduk langsung ketemu. Mungkin kita perlu mencatat aktivitas kita setiap hari gitu ya. Mungkin selesai jam kantor, catat, tadi sehari ini saya begini. Kemudian kita scoring. Oh yang ini enjoy-nya kasih skor misalnya 8 nih, enjoy banget. Tapi hasilnya jelek nih, karena saya belum punya skill-nya. Excellent-nya 5 gitu kan. Ini ruang bertumbuh artinya. Perlu dilatih. Oh, aktivitas yang kedua, saya nggak enjoy nih. Hasilnya juga nggak bisa diandelin. Oh, itu kasih tanda merah. Oh, aktivitas yang ketiga, saya enjoy dan hasilnya excellent. Ini harus dipersering. Jadi kita perlu petakan, identifikasi, mana aktivitas-aktivitas yang berbasis strength kita, mana aktivitas-aktivitas yang kita enjoy dan excellent pada saat melakukannya. Ini latihan kedua yang bisa kita lakukan. Latihan yang ketiga yang bisa kita lakukan, apa? Latihan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita buat blok waktu di kalender kita, di jadwal kita, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang high value dan berbasis strength. Contoh, ternyata kita sangat menikmati perencanaan misalnya. Ya sudah, setiap hari pastikan kita meluangkan waktu, kita buat blok waktu khusus untuk membuat perencanaan. Oh, saya itu senang banget menikmati proses kreatif, problem solving yang kreatif. Maka kita setiap hari perlu meluangkan waktu untuk melakukan hal itu. Oh, saya itu senang banget kalau ketemu dengan klien baru, ngobrol dengan klien baru, membangun hubungan jangka panjang dengan klien baru. Maka setiap hari kita perlu punya blok waktu khusus untuk melakukan aktivitas itu. Karena bisa jadi ini adalah aktivitas yang sedikit, tapi berdampak besar pada bisnis, pada pekerjaan, pada karir.
Ini yang ketiga. Jadi buat blok waktu khusus untuk aktivitas-aktivitas yang high value sekaligus berbasis strength kita. Latihan yang keempat adalah coba pikirkan, kan tadi berarti ada aktivitas-aktivitas high value tetapi nggak berbasis strength tuh, yang kita mungkin nggak enjoy dan nggak excellent hasilnya. Maka untuk aktivitas-aktivitas seperti itu, kita perlu siasati. Perlu siasati. Bagaimana menyiasatinya? Coba cari, ada nggak partner yang bisa kita libatkan untuk, dalam tanda kutip, menutupi kelemahan kita di situ? Ada nggak sistem yang bisa kita implementasikan, yang kalau kita implementasikan, bisa menutupi kelemahan kita? Ada nggak aplikasi yang kalau bisa kita terapkan akan mengurangi kelemahan kita? Contoh misalnya, kalau kita memang orang yang males mencatat keuangan secara manual, kenapa nggak pakai Zahir aja? Misalnya seperti itu. Nah, ini dia. Kan tidak semua pebisnis ini senang ngurusin hal-hal keuangan gitu ya. Apalagi Betul. masih pakai buku besar yang benar-benar besar, dicatat manual, terus bikin laporannya. Nah, ini masuknya aset atau liabilitas ya? Malah Ya kalau kita kebanyakan sebenarnya nggak nyatet. Lah ya maksudnya ketika kita rekap mau bikin ini ya, bikin apa namanya, neracanya, kadang-kadang orang masih bingung. Ini income dimasukinnya aset, dimasukin nggak mungkin lah. Itu maksudnya laba rugi ya. Kalau kita memang nggak punya skillnya, nggak punya pengetahuannya, kenapa nggak pakai sistem aja? Poinnya di situ, poinnya di situ. Karena seringkali kita nggak punya keahlian, kita nggak enjoy, memaksakan diri lagi. Hasilnya nggak optimal. Hasilnya nggak optimal gitu kan, hasilnya nggak optimal. Jadi serahkan ke sistem, serahkan ke aplikasi. Kalau memang itu aktivitas yang high value. Pencatatan keuangan jelas kalau dalam bisnis, ini aktivitas high value. Itu udah pasti. Udah pasti. Hanya memang tidak setiap business owner enjoy melakukannya. Maka gunakan sistem, gunakan aplikasi. Make sense ya? Ini yang ketiga nih, latihan yang ketiga. Jadi kalau kita ulang ya, latihan yang pertama adalah identifikasi aktivitas yang high value kita apa saja. Yang kedua, identifikasi dari aktivitas yang high value ini yang kita enjoy dan excellent mana aja. Yang ketiga, kita siasati aktivitas-aktivitas yang kita kurang enjoy, kurang excellent, tapi sebenarnya memang high value. High value. Kita siasati entah dengan bermitra, berpartner dengan, misalnya kalau kita direktur punya wakil direktur, coba bermitra dengan wakil direktur kita, dengan wakil kita, atau bermitra dengan tim kita, atau gunakan sistem, atau gunakan aplikasi. Salah satu dari itu. Yang keempat, apa yang bisa kita latih? Yang keempat adalah kita bisa untuk aktivitas-aktivitas yang low value, kita bisa lakukan otomatisasi, outsourcing, atau delegasi. Jadi, ada mungkin aktivitas-aktivitas low value, tetapi masih diperlukan di perusahaan. Tetapi ini mau nggak mau harus ada yang ngerjain. Maka antara itu diotomatisasi, atau di outsource ke pihak lain, atau didelegasikan ke orang lain. Itu satu-satunya cara. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sebenarnya aktivitas tersebut dilihat dari kacamata bisnis sebenarnya low value sebenarnya gitu. Kalau itu low value, otomatisasi, outsourcing, atau delegasi. Dan yang terakhir, latihan yang terakhir, praktik terakhir yang bisa kita terapkan adalah jeda. Tentukan ritme kerja kita. Kita bisa fokus itu berapa menit? 20 menit, 30 menit, 60 menit, atau 90 menit, sesuai riset siklus ultradian. Kita temukan polanya, lalu bekerjalah secara terfokus di durasi tersebut. Setelah itu, lakukan jeda. Untuk membantu biasanya, kita bisa gunakan timer. Saya menulis 25 menit pakai timer.
25 menit berhenti, saya masih kuat, saya lanjut sampai 50 menit. 50 menit saya pastikan berhenti biasanya. Istirahat per 50 menit. Karena apa? Kita nggak bisa memaksakan pikiran dan tubuh kita melampaui 90 menit. Ketika sudah lewat 90 menit, pasti pikiran akan terdistraksi, pasti akan mikir yang macam-macam, pasti akan mengembara kemana-mana, melayang kemana-mana, sehingga kita tidak lagi bisa fokus pada pekerjaan yang sedang kita lakukan di depan kita. Nah, 5 praktik nih, 5 praktik. Yang pertama identifikasi, mana yang high value. Yang kedua identifikasi, mana yang berbasis strength kita, yang enjoy dan excellent. Yang ketiga adalah kita siasati aktivitas-aktivitas yang high value tapi masih kita nggak enjoy dan excellent melakukannya. Yang keempat adalah kita siasati aktivitas-aktivitas yang low value dengan cara diotomatisasi, di outsourcing atau didelegasi. Dan yang terakhir adalah temukan ritme kita, durasi kita bisa fokus untuk berapa menit, lakukan jeda secara berkala. Tentu saja jangan berambisi untuk mempraktekkan semuanya sekaligus, 5-5-nya sekaligus. Kenapa? Karena tidak mungkin kita langsung mempraktekkan apa yang baru kita pelajari langsung sekaligus, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita nggak punya kapasitas seperti itu. Nggak punya kapasitas seperti itu. Yang terjadi adalah ketika kita berusaha mencoba untuk mempraktekannya semua sekaligus, apa yang terjadi? Kita kelelahan di tengah jalan. Maka wajar misalnya kita habis baca buku misalnya ya, baca buku misalnya. Terus kita bersemangat untuk mempraktekannya. Lalu kita berusaha mempraktekkan semuanya sekaligus. Kita bikin planning, kita push diri kita untuk mempraktekkan semuanya. Hari pertama semangat, hari kedua makin semangat, hari ketiga hilang semangat. Hari keempat kembali ke pola semula. Ini sering terjadi. Karena apa? Karena kita berambisi untuk mempraktikkan semuanya sekaligus. Maka kalau kita ingin mempraktikkan apa yang kita dapatkan dari sesi webinar ini, dari 5 praktik ini, dari 5 latihan ini, satu persatu. Jangan berambisi langsung untuk menerapkan 5-5-nya sekaligus. Satu-satu dulu aja. Identifikasi dulu, ya sudah, identifikasi itu dulu aja. Ini masih susah, langsung lompat ke 5, nggak ada masalah, karena ini bukan urutan sebenarnya, nggak ada masalah. Pengen langsung lompat ke yang 5, nggak ada masalah. Saya mau latihan untuk mengenali ritme kerja saya bisa fokus berapa lama, nggak ada masalah, itu bisa dilakukan. Ya, nah, kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nggak perlu banyak-banyak lah, karena menarik. Ini sudah banyak, sudah cukup banyak dipraktekkan itu. Menarik. Ini kalau dipraktekin semuanya rasanya seperti Mas Darmawan tadi bilang nggak akan semudah itu. Jadi ya step by step, langkah demi langkah nanti dicoba. Oke. Sebelum saya sendiri punya pertanyaan, tapi mungkin kita memberikan kesempatan pertama kepada semua yang lagi nonton. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan ya, Mas Darmawan. Halo, suara Mas Darmawan kayaknya nggak terdengar. Halo, Mas Darmawan, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, sip. Sekarang suaranya Mas Darmawan udah keluar. Oke, pertanyaan pertama. Oke, ini dari Citra. Bagaimana mengidentifikasi aktivitas jika kita adalah seorang pegawai dengan rutinitas yang sama, plus ditambah dapat delegasi pekerjaan dari senior. Maaf sedikit curhat katanya, nggak apa-apa. Jadi ini menarik Mas Darmawan, kan mungkin ketika kita punya atasan, kita sendiri biasanya punya prioritas, kita sudah punya aktivitas di saat yang sama. Biasanya ada pekerjaan masuk gitu kan dari atasan yang membuat prioritas kita mungkin terganggu, konsentrasi kita terganggu.
bagaimana ketika kondisinya seperti itu kita harus mengidentifikasi aktivitas seperti yang Mas Darmawan tadi cerita, mana yang ada apa ya, mana yang high value, mana yang low value dan seterusnya. Silakan Mas Darmawan. Oke, ini pertanyaan yang menarik dan sering ditanyakan ke saya, jujur aja, sering ditanyakan ke saya oleh teman-teman yang memang dia bekerja ke orang lain. Mas, aku itu udah punya prioritas loh Mas, mau mengerjakan ini gitu kan. Tapi bosku itu ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu gitu kan. Terus aku kudu piye gitu kan. Terus saya harus gimana gitu kan, saya harus gimana gitu. Sebenarnya gak ada jawaban yang apa ya, yang pasti, yang firm terkait ini. Saya hanya memberikan sedikit saran aja sedikit sih. Biasanya saya ke mereka, saya akan berkata seperti ini. Kamu akan nyerahin karirmu ke bosmu atau enggak gitu. Kalau kamu mau menyerahkan nasib karirmu ke bosmu, ya silahkan ikuti apapun kata bosmu. Tetapi kalau kamu pengen bisa mendesain karirmu sendiri, sampai nanti akhirnya kamu menemukan karir yang kamu impikan, maka kamu perlu membuat prioritas dan berani mengatakan tidak. Kalaupun nggak berkata tidak, alokasikan waktu khusus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tambahan. Atau bahkan mungkin yang sekedar rutinitas yang tidak berdampak. Karena gini, kita ini kan sistem karyawan yang diterapkan di dunia saat ini kan hasil dari revolusi industri. Revolusi industri itu targetnya simple, bagaimana setiap orang mudah digantikan. Sehingga apa? Dibuatlah struktur organisasi yang setiap orang itu hanya punya job desk yang apa ya? Kalau dia tidak bisa mengerjakan job desk tersebut, maka dia bisa diganti dengan orang lain. Ini faktanya ya, faktanya seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau diperlakukan seperti itu atau tidak? Pertanyaannya. Karena sekarang eranya sebenarnya sudah berubah. Revolusi industrinya sudah 4.0 gitu ya. Sudah 4.0 sebenarnya. Artinya apa? Sekarang itu sudah eranya itu knowledge worker. Pekerja berpengetahuan. Maka kita sebagai pegawai perlu sering-sering melakukan refleksi ke diri sendiri. Apa yang membuat saya tidak tergantikan? Ini adalah cara termudah untuk mengidentifikasi aktivitas mana yang high value dan di mana berbasis strength kita, yang kita enjoy dan excellent. Jadi, apa yang membuat saya tidak tergantikan? Apa sih aktivitas pekerjaan yang bisa saya lakukan dengan sangat baik, sehingga bos saya tidak mungkin menggantikan saya semena-mena dengan orang lain? Nah, kalau kita belum dapat jawabannya, itu yang jadi masalah. Karena terlalu banyak kita bekerja hanya sekedar untuk mendapatkan uang, untuk membayar tagihan. Akhirnya kita bekerja seadanya, secukupnya, dan kita mudah sekali digantikan oleh orang lain ketika kita tidak mengerjakan sesuatu sesuai yang diharapkan oleh pemberi kita kerja. Maka kita perlu sebenarnya refleksi setiap hari kalau kita seorang pegawai. Apa yang membuat saya tidak tergantikan? Saya pernah jadi affiliate di salah satu asosiat di salah satu firma konsultan. Selama saya menjadi asosiat di sana, saya bertanya ke diri sendiri, apa yang membuat saya tidak tergantikan? Kemudian saya deliver itu ke teman-teman di firma tersebut. Sehingga apa? Kolega saya, kemudian bos saya dalam tanda kutip gitu ya, karena sifatnya partnership mitra sebenarnya saya dengan bos, itu mengenali di titik mana saya tidak bisa digantikan. Ketika kita sudah mengenali itu, maka kita akan punya security, kita akan lebih aman bekerja. Artinya kalaupun tidak bisa bertahan di perusahaan tersebut, maka pasti akan ada perusahaan yang lain yang akan menerima kita. Tetapi intinya kita jawab itu dulu. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi aktivitas yang high value dan enjoy serta excellent?
ketika kita adalah seorang pegawai, kita ubah sedikit pertanyaannya, mungkin apa yang membuat saya tidak tergantikan. Itu dulu, tanyakan itu dulu setiap hari ke diri kita. Sehingga kita bisa menemukan kontribusi unik kita itu apa ke perusahaan. Yang dicari oleh atasan, yang dicari oleh bos, yang dicari oleh pemberi kerja, yang dicari oleh perusahaan adalah kontribusi unik dari setiap pegawainya, dari setiap karyawannya. Kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi unik, kontribusi kita itu generik, maka kita akan gampang digantikan oleh orang lain. Tetapi kalau kontribusi kita unik, orang lain nggak bisa masuk ke posisi kita. Karena itu satu-satunya yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya sederhana ya, misalnya. Saya pernah melatih seseorang yang dia sangat jago banget Excel-nya. Dia orang keuangan. Jadi pekerjaannya dia di finance, di keuangan. Dia pinter banget sampai membuat, ini zaman-zaman dulu nih, zaman-zaman seingat saya sekitar 7 tahun yang lalu lah, 7 tahun yang lalu. Yeah. Sekitar 7 tahun yang lalu, di mana software untuk desain itu nggak secanggih sekarang gitu ya. Ada Canva dan lain sebagainya. Tetapi dia bisa membuat tampilan hasil otak-atik analisis di Excel-nya itu sangat enak dibaca dengan desain yang menarik. Jadi dia punya kemampuan dua itu. Satu, dia punya kemampuan analitis yang baik. Yang kedua, dia punya kemampuan cita rasa desain yang baik. Dia kombinasikan ini di perusahaannya, sehingga dia bisa menyajikan data-data, apapun itu, yang berbasis Excel, itu dengan sangat menarik. Dan itu membuat dia tidak tergantikan, karena susah nyarinya. Susah nyari orang seperti itu. Nah, kita perlu seperti itu. Menanyakan ke diri kita, apa yang membuat saya tidak tergantikan? Mungkin itu, Mas. Oke, good. Dan pertanyaan yang bisa dijawab sekali duduk ya. Iya. Pertanyaannya memang bagus. Konteksnya pas gitu. Oke. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya sebentar. Saya pilih dari. Oke, ini Mas Denny Rahmat. Pertanyaannya, ini teman saya di Jogja. Saya sebagai owner sebuah usaha masih total football dalam action plan perusahaan. Apakah ini boleh dalam tata kelola perusahaan? Apa yang perlu diperbaiki? Nah, Mas Darmawan, ini kalau untuk startup company atau perusahaan yang baru berdiri, biasanya kan CEO-nya itu Chief Everything Officer ya. Oh, oke. Ya, ini kan pertanyaan kan, dia kan masih Chief Everything Officer ya. Jadi biasanya dia CEO-nya, dia yang bikin plan-nya, dia yang nge-print, dia yang bersih-bersih, dia semuanya dia sendiri lah istilahnya ya. Nah, apakah ini boleh dalam tata kelola sebuah perusahaan dan apa yang perlu diperbaiki? Ini saya yakin konteksnya adalah supaya produktivitasnya meningkat. Silakan Mas Darmawan. Oke. Kalau kita memang baru merintis perusahaan kita, ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Artinya kita melakukan dari A sampai Z. Justru ini adalah kesempatan kita untuk memetakan mana yang high value, mana yang low value, mana yang kita enjoy dan excellent, mana yang tidak enjoy dan tidak excellent. Kemudian setelah kita punya listnya, oh ternyata di bisnis ini setiap hari saya mengerjakan ini yang high value, ini yang low value, ini yang saya enjoy, saya excellent, ini saya kurang enjoy, saya ini kurang excellent, dan seterusnya. Setelah dipetakan, nanti kita akan bisa membuat pengelompokan. Oke, dari setiap aktivitas ini ternyata saya butuh satu orang untuk bantu saya, misalnya bikin laporan, kemudian untuk jawab-jawab chat customer, kemudian untuk ini, untuk itu. Sehingga kita bisa, justru kita akhirnya berhasil menciptakan sebuah list job desk yang nantinya kita bisa gunakan untuk merekrut karyawan, merekrut tim nantinya. Jadi manfaatkan fase kita saat ini untuk apa? Untuk melis aktivitas-aktivitas itu, kemudian nantinya pada saat bisnis kita sudah cukup berkembang, kita sudah punya cukup cash untuk untuk scaling up, kita bisa mulai rekrut karyawan. Bisa seperti itu, ya. Jadi gunakan fase ini justru untuk melis aktivitasnya,
melist job desk-nya, sehingga saya pernah dulu tuh diajarin, kita itu punya semacam struktur organisasi meskipun kita hanya sendirian. Jadi misalnya saya punya perusahaan nih, baru ngerintis nih, ada struktur organisasinya, direkturnya, Aji, keuangan, Aji, pemasaran, Aji, kemudian misalnya satu lagi, administrasi, Aji, customer service, Aji. Kemudian masing-masing peran itu ada aktivitasnya ngapain aja. Nah, aja. Kalau kita melakukan suatu aktivitas baru, coba masukin, ini cocoknya masuk kemana? Kerjaan direktur, kerjaan finance, kerjaan administrasi, kerjaan CS, kerjaan marketing. Seperti itu, dilakukan setiap hari. Setiap hari. Sehingga apa? Sehingga kita mungkin ketika melakukan ini 3 bulan, 6 bulan, kita punya satu struktur organisasi dengan job desk yang detail, masing-masing posisinya. Nah, dari sini kita akan lebih mudah pada saat mau melakukan delegasi, pada saat melakukan rekrutmen. Oke, ternyata dari sekian ini yang paling saya nggak nyaman ini adalah administrasi. Ya sudah, berarti kita cari orang untuk kerja di bagian administrasi di organisasi kita. Itu step awal. Seperti itu seterusnya. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya Bill Gates itu kan, dia sebenarnya dia nggak nyaman jadi CEO, makanya dia berapa lama dia jadi CEO-nya Microsoft gitu ya. Dia memilih untuk jadi apa? Jadi product developer product developer di Microsoft, karena itu yang membuat dia enjoy dan membuat dia excellent gitu. Bukan sebagai CEO. Dia menyerahkan tampuk leader di perusahaannya sebagai apa? Kepada siapa? Kepada rekannya gitu. Nah, mungkin kita juga bisa jadi di satu titik akan seperti itu, mungkin ya. Kita nggak tahu. Kalau kita memang tidak nyaman di posisi itu, tetapi prosesnya seperti itu. Jadi meskipun kita masih sendirian, buat struktur organisasinya, kemudian petakan aktivitas-aktivitasnya. Nah, satu titik, ketika kita secara waktu misalnya sudah mulai terbatas, sudah mulai butuh bantuan, kita pilih mana yang akan kita delegasikan ke orang, posisi mana. Dan pada saat itu terjadi, list aktivitasnya itu sudah detail, sudah lengkap. Kita enak gitu. Gitu mungkin, Mas. Oke, wah luar biasa. Barakallah, Mas. Ini terakhir nih. Kita nggak berasa udah dari jam berapa tadi? Udah 1 jam 20 menit ya. Wow. Nggak berasa karena kontennya asik banget ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman masih belum terdistraksi karena belum 90 menit kan. Sedikit lagi. Ya. Mas Haji, aku punya pertanyaan begini. Dari pengalaman Mas Darmawan membantu CEO menjadi personal coach lah ya. Challenge terbesar mereka biasanya apa? Ya, ketika ini kan mereka meminta Mas Darmawan untuk membantu sebagai personal coach, kan artinya memang dia sadar bahwa ada sesuatu yang perlu dirubah. Nah, sedangkan berubah itu tidak mudah. Challenge-nya biasanya apa? Dan hasil paling kelihatan, mungkin ada success story yang menarik yang Mas Darmawan bisa share gitu dari mungkin CEO atau siapa yang mungkin pernah mencoba gitu ya di coach lalu supaya bisa berubah, lalu produktivitasnya meningkat, lalu hasilnya apa sih di belakang gitu, supaya teman-teman menyadari bahwa sebegitu pentingnya merubah sesuatu, menaikkan productivity, karena itu ujungnya ada sesuatu yang bisa terlihat gitu. Monggo silakan Mas Darmawan. Oke, kalau challenge spesifik setiap klien saya tentu beda-beda challenge spesifiknya. Tetapi rata-rata makin tinggi posisinya, ini yang saya amati ya, makin tinggi posisinya, challenge-nya biasanya bersifat behavior, bersifat sikap perilaku. Jadi ada buku menarik nih, bukunya saya lupa ya namanya ya, mendadak lupa nih. Buku menarik. Nanti kalau saya ingat saya sebut namanya. Dia menuliskan, sorry. Saya sebut judulnya aja. Judulnya adalah What You Got Here Won't You Get There. Apa yang membuat kamu sampai sini tidak akan membuat kamu sampai ke sana. Jadi ini buku tentang para eksekutif. Para eksekutif cenderung mengulang-ulang apa yang berhasil di masa lalu, kemudian diterapkan di posisi dia saat ini. Apa yang berhasil
dia lakukan untuk merintis bisnisnya sampai ke titik ini, dia ulang-ulang pada saat dia sudah di posisi tersebut. Sehingga akhirnya apa? Hasilnya stuck. Dia di situ-situ aja. Nggak bisa naik lagi. Karena apa? What you get here, apa yang membuat kamu nyampe ke sini, won't get you there. Nggak akan bisa membawa kamu ke sana. Kita nggak bisa naik atau menerobos, melakukan terobosan di sini, melakukan breakthrough, kalau kita masih mengulang-ulang perilaku yang di sini, aktivitas yang di sini. Kita perlu melakukan perilaku dan aktivitas yang berbeda, kalau kita mau naik ke level yang berbeda. Nah, rata-rata yang challenging itu di situ. Jadi mengubah behavior-nya. Contoh misalnya yang sederhana. Yang sederhana adalah kebiasaan untuk adding value, ngasih nilai tambah ke orang. Bagi orang yang baru merintis, ngasih nilai tambah ke orang, itu bagus. Yang baru merintis. Kalau dia sudah di posisi puncak, jadi CEO, terus dia masih punya kebiasaan adding value ke tim, ke bawahan, ini jadi kontraproduktif. Kenapa kontraproduktif? Karena timnya nggak akan berkembang. Tim yang selalu disuapin ketika ada masalah, konsultan ke CEO, CEO-nya pinter, cerdas, bisa menyelesaikan banyak masalah, dia ngasih suggest, begini, ngasih advice, begini, lalu timnya mengerjakan, begitu seterusnya, itu berhasil kalau kita baru merintis untuk mencapai posisi puncak. Tetapi kalau kita sudah di posisi puncak, kita sudah punya tim, itu nggak bisa berhasil lagi. Karena apa? Tim jadi ketergantungan dengan kita. Pada saat tim tergantung dengan kita, ya kita nggak akan bisa naik. Karena kita ketarik ke bawah terus. Ini salah satunya ya. Jadi sebagian besar case-nya adalah behavior. Case yang lain yang cukup banyak adalah clarity. Jadi kejelasan tentang kedepannya dia harus ngapain. Karena seringkali teman-teman yang sudah di posisi puncak itu sudah kehilangan passion dengan bisnisnya. Ini saking bosennya mungkin ya, saking bosennya ngerjain bisnis itu bertahun-tahun, sudah 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun gitu ya, di bisnis yang sama, sampai di puncak, akhirnya dia kehilangan meaning, pada saat kehilangan meaning, akhirnya performanya ya di situ-situ aja. Bisnisnya nggak dia apa-apain, malah dia kecenderungan untuk memikirkan bisnis-bisnis baru. Nah, ini kan perlu diklarifikasi. Ini bisnis yang lamanya mau diapain, bisnis yang barunya mau diapain. Apakah benar mau merintis bisnis baru lagi, atau mau membesarkan bisnis lama dengan meaning yang baru. Nah, ini perlu diklarifikasi. Nah, yang kasus seperti itu juga cukup banyak. Yang ketiga adalah biasanya tentang tim. Ini juga banyak banget ya tentang tim. Jadi timnya sudah besar, terus bingung bagaimana melatih timnya, bagaimana mendelegasikan aktivitas dan sebagainya. Ini juga kasusnya banyak. Nah, khusus untuk yang ketiga ini, saya punya satu case menarik. Klien saya 2018, 2 tahun yang lalu. Jadi 2018, dia seorang VP, Vice President di sebuah perusahaan. Ini perusahaan investasi. Jadi dia manajer investasi lah, perusahaan manajer investasi. Dia posisinya di VP-nya untuk VP Sales and Marketing. Tim dia sedikit, tapi target capaiannya itu triliunan, karena dia kan perusahaan manajer investasi, jadi targetnya memang target triliunan, karena profit yang diambil oleh manajer investasi kan sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Nah, beliau itu mengalami kegamangan. Apa yang membuat gamang? Karena gini, peralihan, ada keinginan dia untuk migrasi ke digital. Sementara seluruh sistemnya pada saat itu 2018 itu masih banyak yang manual. Mulai dari HR masih manual. Manual maksudnya betul-betul masih mengandalkan manusia gitu ya, belum ada otomatisasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian proses pemasaran juga masih manual, masih datang one-on-one presentasi dari corporate ke corporate dan sebagainya gitu ya. Isu yang dia bawa adalah bagaimana dia bisa melakukan proses transformasi dari perusahaan, dia fokus ke timnya, sales marketing yang konvensional ke digital waktu itu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya target tahunan tercapai,
2019 bahkan idenya dia untuk going digital diterima oleh korporasi. Diterima oleh korporasi, sehingga korporasi menerapkan kebijakan going digital ini bukan hanya untuk sales dan marketing, tetapi untuk keseluruhan perusahaan. Jadi dia happy banget, karena targetnya tercapai, kemudian keinginan dia untuk otomatisasi sistem, kemudian untuk digitalisasi perusahaan diterima oleh oleh atasan-atasannya nih, oleh atasan-atasannya. Itu salah satu mungkin yang cukup menarik karena saya mengcoach bukan hanya VP-nya, tetapi juga sekalian dengan timnya. Jadi tim intinya. Dan hasilnya ternyata luar biasa sampai dijadikan kebijakan perusahaan. Wow. Gitu, Mas. Wow. Oke, kayaknya saya perlu diskusi one on one nih nanti sama Mas Darmawan setelah sesi webinar ini nih. Oke, Mas Darmawan, sebelum kita close webinar yang rasanya kayaknya kalau dengerin ini kayaknya rasanya kalau mau tahu lebih banyak nggak bakal cukup nih waktunya ya, 1,5 jam nggak cukup waktunya. Mas Darmawan, boleh dong di-share kalau misalnya ada teman-teman di sini yang ingin diskusi langsung, mungkin mau belajar, mungkin Mas Darmawan kan pernah menulis beberapa buku, mungkin boleh di-share kontaknya, yang ingin mungkin follow ke Instagramnya Mas Darmawan, pengen belajar lebih banyak mengenai productivity, monggo di-share Mas Darmawan sekaligus closing statement sebelum saya tutup nanti. Oke, jadi kalau teman-teman ingin terhubung lebih lanjut, bisa ke sosial media saya, Facebook ada, Instagram ada, meskipun saya nggak terlalu aktif gitu ya, hanya kadang-kadang aktif gitu ya, kadang-kadang aktif. Kalau untuk Facebook, searching aja Darmawan Aji, atau tulis facebook.com/ Darmawan Aji. Kalau untuk Instagram, Ajipedia, jadi searching aja Ajipedia, nanti ketemu di sana. Lalu kalau misalnya ingin kontak-kontakan langsung ke Telegram juga boleh, silahkan, atau ke WhatsApp gitu, ke 0818626000 gitu ya, boleh kontak-kontakan aja. Insya Allah pasti dijawab pada waktunya, kontak-kontakan. Nah, kalau teman-teman pengen belajar tentang produktivitas dan tentang hal-hal lain, saya juga rutin menulis, silahkan teman-teman kunjungi aja blognya di darmawanaji.com. Nanti di sana juga lengkap lah kontak, channel Telegram, dan lain sebagainya. Termasuk channel YouTube juga ada gitu ya. Searching aja di situ, lengkap lah. Insya Allah lengkap. Dan mungkin terakhir ya, sebelum saya serahkan kembali ke Mas Muhammad Ismail, start small. Lalu improve sedikit demi sedikit. Jadi jangan berambisi untuk praktikkan semuanya, mulai dari sedikit, mana yang bisa kita improve, tetapi lakukan improve-nya setiap hari. 1% improvement setiap hari itu setara dengan 370% di akhir tahun. Artinya apa? Kita akan 37, bahkan 38 kali lebih baik dibanding kita saat ini, kalau kita melakukan 1% improvement setiap hari. Gak usah banyak-banyak, 1% aja improvement, insya Allah hasilnya akan banyak. Gitu mungkin Mas, saya kembalikan ke Mas Ismail. Oke. Terima kasih banyak Mas Darmawan. Cerita dan inspirasinya, materinya yang disampaikan luar biasa buat saya, dan saya yakin buat teman-teman semua juga yang lagi nonton acara ini. Yang paling penting adalah insya Allah mudah-mudahan dari materi hari ini, kita setelah ini bisa mengerti bahwa produktivitas itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa ditweak. Insya Allah kalau kita yakin, kita disiplin, mudah-mudahan itu bisa langkah-langkah tadi bisa meningkatkan produktivitas kita. Mungkin sebagai penutup, Mas Darmawan, saya mau share sedikit satu cerita, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Bahwa kita lihat dari cerita Mas Darmawan tuh, saya mengambil kesimpulan tuh benar bahwa sukses itu berpola, gagal itu juga berpola. Ya. Sukses itu berpola, gagal itu juga berpola. Kalau kita merasa bahwa kita gini-gini aja, artinya memang karena kita melakukan hal yang gitu-gitu aja. Ya. Buat itu yang sukses, buat yang itu yang gagal. Yang sukses lagi, artinya ada pola, ada behavior, ada perilaku yang
mereka lakukan secara tepat sehingga productivity-nya mereka meningkat terus. Tapi kalau misalnya yang gagal merasa masih hidupnya masih begitu, apa yang dia ingin capai nggak sampai, semua goal-goalnya mungkin tidak bisa dia kejar, jangan-jangan memang karena kita masih menggunakan pola yang sama. Sebagai catatan, mungkin saya share satu cerita yang simple, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap lah ya inti dari cerita ini. Teman-teman insya Allah pernah dengar juga cerita bagaimana gajah yang diikat tali. Jadi simpelnya adalah ini cerita ada sebuah anak muda gitu lewat ke sebuah daerah, di situ dia melihat ada sebuah gajah yang besar, lalu kakinya diikat tali, diikatkan ke pohon. Pemuda ini bertanya-tanya, kok gajah ini kenapa ya diikat? Kenapa kok gajah ini diikat dan gajahnya nggak bergerak? Padahal coba kita pikir dengan logika, kira-kira kalau kita mengikat kakinya gajah ke pohon, kira-kira apa yang terjadi? Tenaganya gajah kan luar biasa besar. Lalu pemuda ini tanya sama yang jaga gajah ini, ditanya, Pak, kenapa sih gajah ini diikat? Oh ya, gajah ini diikat supaya dia nggak lari. Terus tanya lagi dia, Pak, kenapa? Apa gajah ini nggak cukup kuat untuk bisa melepas talinya, sedangkan badannya dia udah besar? Lalu yang jaga bilang gini, dia dari kecil, waktu dia masih kecil, kakinya sudah diikat dengan tali yang sama. Jadi waktu dia kecil, dia berusaha bergerak tapi nggak kuat, ya, diikat berarti sehingga dia muncul kepercayaan bahwa tali ini membuat dia tidak berdaya. Dan itu terus sampai gajah ini besar. Kebayang ya? Jadi gajah ini tidak bisa bergerak, tidak bisa lepas dari ikatan itu karena kepercayaannya dia masih sama seperti dulu bahwa saya tidak berdaya dan saya tidak kuat melawan ikatan tali ini. Artinya apa? Artinya kalau kita mau berubah, kalau kita tadi mau meningkatkan produktivitas kita mau implement apapun, segala sesuatu perubahan pasti tidak mudah. Yang paling penting adalah potong dulu talinya. Lepas dulu kepercayaan yang lama, bangun dengan kepercayaan yang baru. Kira-kira begitu, Mas Darmawan. Terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah join. Terima kasih banyak buat tim Zahir yang sudah menyediakan waktu untuk webinar yang luar biasa ini. Insya Allah mudah-mudahan webinar ini bisa bermanfaat, dan jangan kemana-mana, tolong subscribe di channelnya Zahir. Follow account Instagramnya Zahir, karena kita secara reguler terus melakukan webinar-webinar seperti ini dengan topik yang berbeda-beda, dengan pembicara yang hebat-hebat. Ini adalah bagian dari komitmen kita. Komitmen Zahir adalah we are a company on a mission to help every one of you to grow. Jadi kita mau semua Anda sebagai audiens kita bisa tumbuh bersama-sama dengan semua konten yang kita share lewat webinar-webinar seperti ini. Oke, terima kasih banyak Mas Darmawan, selamat berpuasa, mudah-mudahan lancar, sehat terus, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih semuanya, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.